Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Rina Anugraha S.Farm MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kimia medisinal serta teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aulia Oktaviana dengan NIM 2350191015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas kimia medisinal yang berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Antimigren Triptan dengan reseptor 5H1B atau 1D sebagai antimigren. Melalui presentasi kali ini, saya akan membahas latar belakang migren, dasar pemilihan reseptor sebagai target terapi, mekanisme kerja triptan, serta kaitannya dengan efektivitas dan aspek keamanannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Migrain merupakan gangguan neurologis, neurovaskular yang bersifat kompleks dan dapat sangat melumpuhkan aktivitas pasien. Selain nyeri kepala yang berat dan berdenyut, migrain sering disertai mual, fotofobia, dan fonofobia. Secara patofisiologi, konsep sentral migrain melibatkan aktivasi sistem trigeminovaskular yang memicu pelepasan neuropeptida seperti CGRP, menyebabkan vasodilatasi dan inflamasi neurogenik. Selain itu, penelitian menunjukkan adanya perubahan kadar serotonin atau 5-HT selama serangan migrain, sehingga sistem serotonergik menjadi target penting dalam terapi. Dari pemahaman inilah, kemudian dikembangkan golongan triptan sebagai terapi spesifik untuk serangan migrain akut. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini difokuskan pada 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana perkembangan penemuan triptan, khususnya sumatripan. Kedua, mengapa reseptor 5-HT1B dan 5-HT1D dipilih sebagai target terapi migrain. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara mekanisme kerja triptan dengan efektivitas serta profil keamanannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan penemuan dan pengembangan triptan serta dasar farmakologi yang menentukan efektivitas dan keamanan penggunaannya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka migrain dan patofisiologi. Migrain ditandai dengan nyeri kepala berulang, biasanya unilateral, berdenyut, dan intensitas sedang hingga berat. Pemahaman mengenai migrain telah berkembang dari teori vaskular menjadi model neurovaskular, di mana sistem saraf dan pembuluh darah saling berinteraksi. Sistem trigeminovaskular berperan penting karena pelepasan mediator seperti CGRP tidak hanya menyebabkan perubahan fokus pembuluh darah, tetapi juga memperkuat transmisi sinyal nyeri. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terapi migrain yang efektif harus menargetkan lebih dari satu mekanisme. Lalu selanjutnya ada peran serotonin dan reseptor 5-HT1B atau 1D. Serotonin memiliki peran kuat dalam migrain dibuktikan dengan perubahan kadar 5-HT dan metabolitnya selama serangan. Reseptor 5-HT1B terutama terdapat pada polos pembuluh darah kranial. Aktivasi reseptor ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang mengalami dilatasi saat migrain. Sementara itu, reseptor 5-HT1D berada pada ujung saraf trigeminal, baik perifer maupun sentral. Aktivasi reseptor ini menghambat pelepasan GCRP dan menekan transmisi sinyal nyeri. Kombinasi kedua target ini menjadi dasar rasional penggunaan triptan. Lalu, kajian golongan triptan. Penemuan triptan merupakan contoh klasik rasional drug design. Sebelumnya, migrain diobati dengan ergotamin yang bersifat non-spesifik dan memiliki banyak efek samping. Pada tahun 1980-an, peneliti di Glaxo mengembangkan sumatripan menjadi agonis selektif reseptor 5-HT1B atau 1D yang kemudian menjadi prototipe triptan. Setelah itu dikembangkan triptan generasi berikutnya seperti zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan, aletriptan, almotriptan, dan fromatriptan dengan perbedaan profil farmakokinetik. Lalu, pada slide ini adalah mekanisme kerja triptan. Efektivitas triptan dijelaskan melalui 3 mekanisme utama yang saling melengkapi. Pertama, ada aksi vaskular, yaitu vasokonstriksi selektif pembuluh darah yang terlibat dalam nonsisepsi migrain melalui aktivasi 5-HT1B. Yang kedua, aksi neurogenik, yaitu penghambatan pelepasan
CGRP, dan mediator lain melalui 5-HT1D sehingga menurunkan inflamasi neurogenik. Yang ketiga, aksi sentral, yaitu penekanan transmisi sinyal nyeri di batang otak dan kompleks trigeminocervical. Dengan mekanisme multiple ini, triptan mampu menghentikan serangan migrain secara efektif. Selanjutnya, ada kajian pengembangan dan penemuan. Dari sudut pandang kimia medisinal, reseptor 5-HT1B atau 1D dipilih karena lokasinya yang strategis dan fungsinya yang inhibitorik. Sumatriptan sebagai lead compound memiliki selektivitas tinggi terhadap reseptor target, namun memiliki keterbatasan, seperti bioavailabilitas oral yang rendah, waktu paru singkat, dan lipofisilitas yang rendah sehingga penetrasi BBB terbatas. Keterbatasan inilah yang mendorong pengembangan triptan generasi berikutnya. Selanjutnya ada optimasi struktur, SAR, dan generasi kedua. Optimasi struktur dilakukan untuk meningkatkan onset kerja, bioavailabilitas oral, dan durasi efek. Strateginya meliputi modifikasi substituen yang memengaruhi lipofisilitas, polaritas, dan pKa, sehingga berdampak pada absorpsi dan distribusi obat. Selain itu, dipertimbangkan pula kemampuan menembus sawar darah obat dan interaksi dengan transporter seperti OAT P1A2. Hasilnya adalah berbagai triptan dengan karakteristik klinis yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Lalu, ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Secara farmakologi, triptan memiliki 3 pilar aktivitas utama, yaitu vasokonstriksi kranial, penghambatan pelepasan CGRP, dan penekanan transmisi nyeri sentral. Efek samping yang umum relatif ringan, seperti flash, prasetesia, pusing, dan sensasi tekanan dada atau triptan sensation. Namun, karena efek vasokonstriksi, keamanan kardiovaskular menjadi perhatian yang utama. Oleh karena itu, seleksi pasien dan kepatuhan terhadap kontraindikasi sangat penting. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, triptan merupakan terapi spesifik untuk serangan migrain akut yang dikembangkan berdasarkan pemahaman patofisiologi migrain. Sumatriptan menjadi tonggak utama dan pengembangan generasi berikutnya yang berhasil memperbaiki profil farmakokinetik dan klinis. Penggunaan triptan yang rasional memerlukan pemahaman adanya mekanisme kerja, karakteristik obat, serta kondisi pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada peran serotonin dan reseptor 5-HT1B atau 1D. Serotonin memiliki peran kuat dalam migrain dibuktikan dengan perubahan kadar 5-HT dan metabolitnya selama serangan. Reseptor 5-HT1B terutama terdapat pada polos pembuluh darah kranial. Aktivasi reseptor ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang mengalami dilatasi saat migrain. Sementara itu, reseptor 5-HT1D berada pada ujung saraf trigeminal, baik perifer maupun sentral. Aktivasi reseptor ini menghambat pelepasan GCRP dan menekan transmisi sinyal nyeri. Kombinasi kedua target ini menjadi dasar rasional penggunaan triptan. Lalu, kajian golongan triptan. Penemuan triptan merupakan contoh klasik rasional drug design. Sebelumnya, migrain diobati dengan ergotamin yang bersifat non-spesifik dan memiliki banyak efek samping. Pada tahun 1980-an, peneliti di Glaxo mengembangkan sumatriptan menjadi agonis selektif reseptor 5-HT1B atau 1D yang kemudian menjadi prototipe triptan. Setelah itu dikembangkan triptan generasi berikutnya seperti zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan, aletriptan, almotriptan, dan fromatriptan dengan perbedaan profil farmakokinetik. Lalu, pada slide ini adalah mekanisme kerja triptan. Efektivitas triptan dijelaskan melalui 3 mekanisme utama yang saling melengkapi. Pertama, ada aksi vaskular, yaitu vasokonstriksi selektif pembuluh darah yang terlibat dalam nonsisepsi migrain melalui aktivasi 5-HT1B. Yang kedua, aksi neurogenik, yaitu penghambatan pelepasan
CGRP, dan mediator lain melalui 5-HT1D sehingga menurunkan inflamasi neurogenik. Yang ketiga, aksi sentral, yaitu penekanan transmisi sinyal nyeri di batang otak dan kompleks trigeminocervical. Dengan mekanisme multiple ini, triptan mampu menghentikan serangan migrain secara efektif. Selanjutnya, ada kajian pengembangan dan penemuan. Dari sudut pandang kimia medisinal, reseptor 5-HT1B atau 1D dipilih karena lokasinya yang strategis dan fungsinya yang inhibitorik. Sumatriptan sebagai lead compound memiliki selektivitas tinggi terhadap reseptor target, namun memiliki keterbatasan, seperti bioavailabilitas oral yang rendah, waktu paru singkat, dan lipofisilitas yang rendah sehingga penetrasi BBB terbatas. Keterbatasan inilah yang mendorong pengembangan triptan generasi berikutnya. Selanjutnya ada optimasi struktur, SAR, dan generasi kedua. Optimasi struktur dilakukan untuk meningkatkan onset kerja, bioavailabilitas oral, dan durasi efek. Strateginya meliputi modifikasi substituen yang memengaruhi lipofisilitas, polaritas, dan pKa, sehingga berdampak pada absorpsi dan distribusi obat. Selain itu, dipertimbangkan pula kemampuan menembus sawar darah obat dan interaksi dengan transporter seperti OAT P1A2. Hasilnya adalah berbagai triptan dengan karakteristik klinis yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Lalu, ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Secara farmakologi, triptan memiliki 3 pilar aktivitas utama, yaitu vasokonstriksi kranial, penghambatan pelepasan CGRP, dan penekanan transmisi nyeri sentral. Efek samping yang umum relatif ringan, seperti flash, prasetesia, pusing, dan sensasi tekanan dada atau triptan sensation. Namun, karena efek vasokonstriksi, keamanan kardiovaskular menjadi perhatian yang utama. Oleh karena itu, seleksi pasien dan kepatuhan terhadap kontraindikasi sangat penting. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, triptan merupakan terapi spesifik untuk serangan migrain akut yang dikembangkan berdasarkan pemahaman patofisiologi migrain. Sumatriptan menjadi tonggak utama dan pengembangan generasi berikutnya yang berhasil memperbaiki profil farmakokinetik dan klinis. Penggunaan triptan yang rasional memerlukan pemahaman adanya mekanisme kerja, karakteristik obat, serta kondisi pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.